Bawa pulanglah daun-daun palma itu ke rumahmu. Saudara-saudari, ada dua hal yang kontras, bertentangan dalam misa hari Minggu Palma ini. Pertama, Yesus yang adalah Raja, bahkan Mesias, Putra Daud, disambut dengan seruan Hosana. Tetapi kasihan, dia hanya naik seekor keledai dan disambut dengan daun-daun palma, tanpa prajurit, tanpa pengawalan. Kedua, misa hari Minggu Palma ini dimulai dengan meriah melalui prosesi kemuliaan Yesus sebagai Mesias, meriah, mulia. Tetapi kemudian seolah menurun, menukik, berakhir sedih. Yesus mati, Yesus wafat. Mengapa? Saudara-saudariku, pertama, Yesus Raja tetapi naik keledai. Yesus Mesias, Hosana Filio David, tetapi dia hanya disambut dengan daun-daun palma. Saudara-saudariku, kita memang hari ini mengenang masuknya Yesus ke Yerusalem untuk memuncakkan perutusannya di dunia melalui sengsara, wafat di salib, dan dimakamkan. Ingat, dari Galilea menuju Yudea yang begitu jauh jaraknya, Yesus malah berjalan kaki. Tetapi ketika memasuki kota Yerusalem, kota Shalem, kota damai, ia naik keledai. Dan Yesus sendiri yang menyuruh, ambilkan seekor keledai muda untukku. Kalau ada yang bertanya, katakanlah Tuhan membutuhkan. Dia lalu naik keledai memasuki kota. Banyak orang di Yerusalem yang berasal juga dari Galilea dan Yudea yang sudah mendengar dan menyaksikan aneka mujizat dan ajaran Yesus. Kini ketika melihat Yesus memasuki Yerusalem naik keledai, yakinlah mereka bahwa inilah Mesias yang mereka nanti-nantikan dan harapkan dari abad ke abad. Dialah yang akan memimpin mereka melawan penjajahan Romawi. Mereka ingin bebas, mereka ingin merdeka. Tetapi Yesus adalah Mesias, pembawa keselamatan dunia, penebusan dosa yang mengalahkan maut. Namun orang Israel berpikir, inilah saatnya Yesus sebagai Mesias politik mereka datang untuk menyelamatkan mereka. Maka mereka menyambut dia dengan aneka daun dan ranting palma, bahkan mengalaskan pakaian mereka di jalanan tempat Yesus lewat. Ya, mengapa daun palma? Daun palma adalah lambang damai, simbol harapan dan kehidupan baru. Lihat, daun palma melambai penuh indah dan permai. Juga lambang perjuangan dan keabadian, karena pohon palma biasa tumbuh di daerah mana saja, termasuk gurun berbatu, dan ia tetap berdaun hijau di segala musim, panas, gugur maupun dingin. Dia adalah pohon abadi. Raja ini diteriaki Hosana, yang sebetulnya berarti datanglah dan selamatkanlah kami, datanglah dan tolonglah kami. Karena itu seruan Hosana Filio David berarti juga terpujilah engkau yang datang menyelamatkan kami, hai putra Daud. Raja ini, Mesias ini ternyata memilih naik seekor keledai, bukan kuda yang gagah perkasa. Seharusnya seorang raja menunggangi seekor kuda, sebab raja harus menunjukkan kemuliaan, kebesarannya. Itu pun diiringi dan dikawal oleh pasukan berkuda lengkap bersenjata. Biasanya raja sedemikian mau menunjukkan kekuasaan, power, kekuatan, kebesaran, dan kesiapsediaan berperang. Maka kuda menjadi penunjuk dan tanda kemuliaan, kemegahan, dan kemenangan. Tetapi jika seorang raja naik keledai, maka itu adalah pertanda bahwa dia adalah raja damai.
Kerajaannya adalah kerajaan damai, tak ada perang tanpa pasukan. Dan saudara-saudariku, Yesus sengaja memilih menunggangi seekor keledai sesuai ramalan Nabi Zakaria bab 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dan benar bukan? Yesus naik keledai. Inilah Mesias sejati, yang rendah hati, yang cinta damai, yang melayani seperti keledai menjadi kuda tunggangan, binatang yang biasa bekerja berat, yang biasa membawa beban berat manusia. Itulah Yesus, Mesias sejati, yang datang untuk bekerja, untuk melayani, berjuang, menanggung beban umat manusia. Kedua, benar sekali bahwa perayaan Hari Minggu Palma diawali dengan prosesi kemuliaan penuh teriak hosana dan lambaian tangan, tapi kemudian berakhir dengan teriakan, enyahkan, salibkan dia. Dengan ini, Yesus menunjukkan dialah Mesias sejati, seperti diungkapkan Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi tadi. Dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah dan mengambil rupa seperti manusia yang taat, bahkan sampai taat disalib. Yesus menjadi keselamatan bagi dunia melalui jalan kenosis, mengosongkan diri, mengorbankan diri, memberikan diri. Melalui jalan kerendahan hati, jalan kurban dan pelayanan. Bukan sebagai raja-raja dunia, bukan dengan power, pangkat, dan kekuasaan, bukan dengan kata-kata dan janji-janji, tetapi dengan pemberian diri, pengosongan diri. Seperti diucapkan pada perjamuan malam terakhir, inilah tubuhku, inilah darahku, yang diserahkan bagimu demi pengampunan dosa. Hal mana ia puncakkan secara konkret dan nyata di atas mezbah salib pada Jumat Agung ketika ia berujar, selesailah sudah. Saudara-saudariku, kemuliaan Yesus sebagai Mesias, sebagai penebus dinyatakannya lewat pengosongan diri, menjadi hamba yang taat, menderita, berkurban, seperti keledai menanggung beban-beban berat. Dia menjadi Mesias yang membawa keselamatan melalui jalan pelayanan, bukan kekuasaan. Dengan memberi diri, bukan mencari kepentingan diri. Dengan melayani, bukan dilayani. Kemuliaannya adalah melayani dan berkurban. Oleh karena itu, umat Allah yang terkasih, Hari Minggu Palma yang mengawali pekan suci, pekan terakhir hidup Yesus di dunia yang sementara kita rayakan ini, mengundang kita, pengikut-pengikutnya, untuk pertama, ikut menyambut dia, Mesias penebus kita, dengan daun palma penuh damai dan harapan baik, sambil berseru, Hosana, mari Tuhan datang dan selamatkan aku, Engkaulah penebusku. Bawa pulanglah daun-daun palma di tanganmu ini, sambil membawa damai, harapan di rumahmu. Berdoalah di rumah-rumahmu, Hosana, biarlah Tuhan datang menyelamatkan kami. Hari Minggu Palem ini mengajak kita mengikuti teladan Yesus yang meninggalkan kealahan di surga, berani merendahkan diri untuk menyelamatkan, untuk membawa kebaikan dengan jalan kenosis, jalan kurban, jalan pelayanan, menanggung beban derita orang lain. Bawa pulanglah daun-daun palma ini sambil mengikuti teladan Yesus. Jadilah kamu pembawa kebaikan, pembawa keselamatan, mulai dari rumahmu, dari komunitasmu, paroki, dan duniamu, dengan kasih, dengan berani berkorban, dengan memberi diri. Seperti Yesus sendiri katakan, aku datang
supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Hosana, Hosana, marilah Tuhan, datanglah, selamatkanlah kami. Hosana, Hosana, terpujilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau, jayalah bersama kami senantiasa. Amin.